Investigasi khusus, langkah megah tim oranye Belanda di panggung akbar Piala Dunia 2026 malam ini resmi diselimuti ketegangan tingkat tinggi. Di balik pesta keberhasilan mereka mengunci status juara grup, sang pelatih kepala justru mendadak meluncurkan sebuah respons super dingin yang benar-benar mengejutkan jagat sepak bola internasional. Berdasarkan ulasan data akurat hasil pertandingan, tim nasional Belanda baru saja menyapu bersih kemenangan dengan menumbangkan Tunisia lewat skor ketat 3-1 di Kansas City. Namun, alih-alih memberikan pujian selangit kepada anak asuhnya, pelatih kepala Ronald Koeman justru tertangkap. Kamera hanya memberikan tanggapan dingin sebanyak 2 kata saja, yaitu, "Ya, baiklah." Saat dimintai konfirmasi mengenai laga hidup mati babak 32 besar melawan Maroko, Koeman secara blak-blakan mengaku sangat kecewa dengan adanya fase transisi dan momen ceroboh yang membuat tingkat konsentrasi skuad oranye merosot tajam di atas lapangan. Ini benar-benar menjadi alarm bahaya paling nyata, karena Maroko yang akan menjadi lawan mereka berikutnya adalah mantan semifinalis turnamen edisi sebelumnya yang terkenal memiliki militansi sangat mengerikan. Bagaimana analisis taktis dan kalkulasi kemarahan internal Koeman jelang bentrok panas di Monterrey? Kita bongkar investigasinya sekarang. Pembahasan part 1. Kemenangan aman Belanda dan respon dingin 2 kata Koeman. Mari kita bedah secara jeli data murni mengenai atmosfer di dalam internal Belanda yang malam ini mendadak dipenuhi evaluasi total pasca berakhirnya babak penyisihan grup. Walaupun hasil akhir menunjukkan kemenangan, sang arsitek tim menilai ada celah besar yang wajib diredam. Investigasi kami mencatat awal pertandingan di Kansas City sebenarnya berjalan sangat gemilang bagi Belanda setelah sukses unggul cepat 2-0 dalam waktu kurang dari 10 menit. Hasil akhir 3-1 atas Tunisia murni mengunci posisi mereka sebagai juara grup. Namun, ketika media NAS mulai memancing tanggapan mengenai kesiapan Belanda untuk menghadapi Maroko di fase sistem gugur, Ronald Koeman murni mengeluarkan respons yang sangat singkat dan dingin. "Ya, baiklah." Jawaban ini bukan karena ia meremehkan lawan, melainkan sebuah bentuk draft ketegangan psikologis, karena ia tahu betul bahwa performa anak asuhnya saat ini masih jauh dari kata sempurna untuk menghadapi tim sekelas Singa Atlas. Pembahasan part 2 membongkar kesalahan transisi dan anjloknya konsentrasi tim. Lalu, apa draft alasan utama dibalik kekecewaan mendalam yang dirasakan oleh Ronald Koeman di tengah pesta kelolosan tim oranye? Disinilah letak inti investigasi khusus kita. Data ulasan statistik pertandingan membuktikan bahwa setelah berhasil unggul cepat, intensitas permainan Belanda perlahan-lahan mulai mengendur. Koeman menyoroti dengan sangat tajam mengenai fase transisi dari menyerang ke bertahan yang dinilai kurang berjalan dengan baik, terutama pada fase menjelang dan setelah jeda turun minum. Tingkat konsentrasi para pemain di atas lapangan dilaporkan merosot dari 100% menjadi 90% saja, di mana mereka cenderung murni pasif menunggu tanpa meluncurkan tekanan agresif. Koeman menegaskan bahwa membiarkan tim lawan mendapatkan ruang bebas seperti ini adalah sebuah tindakan ceroboh yang haram dilakukan di babak berikutnya. Pembahasan part 3, rekor menakutkan Maroko dan tantangan cuaca Monterrey. Terakhir, investigasi kami menganalisis bagaimana urgensi Belanda dalam menjaga impian juara. Mereka tetap hidup saat harus menantang kekuatan Maroko di tengah ancaman cuaca ekstrem. Laga babak 30, 2 besar nanti dipastikan akan berjalan 100 kali lipat lebih berat bagi Belanda. Maroko datang dengan status murni sebagai tim yang sukses menembus babak semifinal pada ajang Piala Dunia sebelumnya, yang berarti secara mentalitas bertanding mereka sudah benar-benar teruji di level tertinggi. Pertandingan krusial ini dijadwalkan akan digelar di Monterrey, Meksiko. Meskipun banyak pihak mengkhawatirkan faktor cuaca panas menyengat yang bisa menguras fisik para pemain Eropa, Koeman secara tegas menyatakan tidak khawatir karena skuad oranye sudah terbiasa memainkan pertandingan di dalam stadion tertutup selama di Kansas City. Fokus utama mereka murni berada pada perbaikan taktik demi bisa meruntuhkan tembok pertahanan kokoh milik Maroko. Analisis investigasi data murni mengenai respons dingin 2 kata dari Ronald Koeman serta evaluasi total lini transisi Belanda jelang bentrok melawan Maroko resmi diringkas. Ketegasan Koeman dalam mengkritik momen ceroboh anak asuhnya sendiri menjadi bukti bahwa Belanda murni mengincar takhta juara, bukan sekadar lolos grup saja.
Menurut ulasan taktis murni dan feeling paling tajam dari abang-abang semua, dengan performa transisi yang dikritik habis-habisan ini, mampukah Belanda menumbangkan kedahsyatan Maroko malam nanti? Tulis prediksi skor pilihan kalian, teori taktis andalan kalian, dan argumen terbaik kalian di kolom komentar sekarang juga. Like video pembedahan taktik Piala Dunia yang super panas ini, share video investigasi khusus ini ke semua grup-grupan. Wah, pencinta sepak bola dunia kalian. Dan jangan lupa, subscribe channel investigasi khusus Rifki Alvaro. Untuk pertarungan hidup mati para tiran di panggung dunia, gaspol terus!